مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami ajaran Islam dalam konsep-konsep yang sudah tertata rapi yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sertakan harapan kita kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini akan kita telaah bersama bagaimana konsep Islam tentang ketaatan dan keadilan. Islam dihadirkan oleh Allah di dunia ini sebagai satu-satunya konsep langit yang harus membumi. Kenapa disebut konsep langit? Karena ini bukan diciptakan oleh kreativitas akal manusia, konsep-konsep kehidupannya, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep itu tertuang dalam kitab-kitab yang dibawa nabi-nabi ya, meskipun dicatat dalam bentuk yang sederhana sesuai teknologi waktu itu. Nah, yang disebutkan ya, Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Allah ya, kita mengenal adanya Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Itu konsep yang sudah ya, tertulis, tercatat supaya bisa ditelaah, dikritisi oleh akal sehat manusia. Kemudian ya, bagaimana di dalam Islam itu ada pandangan tentang ketaatan dan keadilan ya, supaya apa, tataran konsepsi ini bisa dianalisa, malah dikritisi. Kalau tidak yakin, datangkan sejenis, kalau bisa yang mengungguli Islam. Nah, konsep itu disebut dinul Islam. Innad din, sesungguhnya konsep-konsep kehidupan yang berisi ketaatan, kemudian operasionalnya itu din ya. Indallah, indah di sini milik Allah ya, namanya al-Islam. Nah, sehingga semenjak Nabiullah Adam ya, masih dalam bentuk kesederhanaan ajaran, kemudian disempurnakan pada Al-Quran ini, itu semuanya konsep-konsep kehidupan. Nah, selanjutnya berbicara tentang ketaatan. Secara naluriah manusia itu kan akan mentaati yang disenangi, dan dia tidak akan pernah mentaati yang dibenci. Nah, secara naluriah ini itu dikemas dalam bentuk hasrat-hasrat senang kehidupan dunia. Yang dalam surat Ali Imran ayat 14 itu dikemas dalam bentuk 7 ya, kesenangan dunia.
Zuyyina linnas hubbus syahwat. Jadi manusia itu batinnya itu dijadikan memandang indah. Sesuatu yang indah itu kan kita akan betah melihat, ya. Sesuatu yang lezat itu kita akan betah merasakan, dan ada unsur kekir gitu ya. Kalau saya saja, jangan yang lain. Nah, itu berbicara tentang hasrat naluria. Apa itu? Cinta lawan jenisnya, hubbus syahwat minan nisa. Nah, kalau cinta yang sifatnya syahwat ini, ya, itu tidak mungkin orang bisa adil. Dia tidak akan mungkin berbagi, sehingga sifat memonopoli. Nah, sifat monopoli ini yang dalam bahasa Al-Quran disebut mungkar. Mungkar itu penguasaan naluria binatang ternak. Jadi kalau manusia itu kuat, ya, dia akan menghegemoni yang lemah. Ya. Hadirin rahimakumullah, pertama senang lawan jenisnya, wanita kalau lelaki. Kalau perempuan ya lelaki. Kemudian wal banin, senang anak. Nah, kalau kita untuk anak tidak bisa adil, ya. Ya, pokoknya senang yang saya turuti, ya, apa maunya kan gitu. Ya, sehingga ada orang berbunuh karena apa? Mempertahankan kepentingan orang di belakangnya. Sampai ada yang mencuri uang negara besar-besaran, itu berbicara diri sendiri kan tidak mungkin. Di belakang ini ada anak cucu ini. Orang mengatakan 7 turunan supaya bisa terjamin hasad-hasad kehidupannya. Wal qanatiril muqantara, senang harta yang banyak dan melimpah. Rupanya apa? Ya, investasi minadz dzahabi wal fiddah, berupa emas perak. Wal khailil musawwama, seneng kendaraan mewah. Kalau dulu kuda yang lari cepat dan cekatan geraknya untuk memperpendek jarak tempuh kita. Kalau sekarang ya kendaraan mewah, sehingga tercipta teknologi transportasi barang. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wal an'ami wal hars, jenis usaha, ya, peternakan dan perkebunan. Allah menggarisbawahi dalam masalah ini tidak bisa adil kita. Dzalika mataul hayatid dunya. Ya, dikemas oleh Allah, itulah kesenangan dunia. Itu ya. Sehingga masalah senang jenis ini, ya, Allah menegaskan walan ta'dilu, ya, fin nisa'i walau harastum. Senang yang sifatnya naluria, kamu tidak akan pernah bisa adil, meskipun kamu ingin adil. Nah, berarti ada jiwa keadilan yang ini secara naluria, sifat individualisme itu ada, gitu ya. Sehingga diteliti para ideolog dunia, manusia itu cari apa sih? Kan cari kebahagiaan. Jadi manusia itu disatukan, ya, lintas sejarah, lintas bangsa, lintas negara. Manusia itu disatukan mencari kebahagiaan manusia itu. Nah, itu tidak bisa diingkari. Cuma konsepsi mencari bahagia itu yang membedakan, yang harus diteliti lagi. Ya, sehingga kita teruji, ya, menurut Islam bukan bagaimana kebahagiaan itu tercapai dengan segala cara. Ya, ada yang kita takutkan kan, bukan saja kita tapi orang-orang di belakang kita, anak, istri, cucu kita nanti itu ya. Nah, sehingga dalam ajaran Islam kita teruji bukan oleh masalah-masalah. Nah, ini pandangan dulu, secara konsep harus dibenahi dulu. Kita diuji atau teruji bukan dengan masalah-masalah itu. Yang kalau yang kita takutkan tidak terjadi, yang kita harapkan harus terjadi, kalau itu kita capek, ya tercapai kebahagiaan. Ini kan keliru pandangannya. Kita teruji dengan apa? Cara menyelesaikan masalah-masalah. Karena di dalam kehidupan ini tidak punya masalah itu bermasalah malah sebetulnya. Berarti apa? Ya, ada masalah atau tidak masalah, itu permasalahan semuanya dalam hidup ini. Satu contoh, kondisi nyaman, kita jadi lengah dari bahaya-bahaya. Berarti apa?
Kita bermasalah waktu itu ya. Tapi ketika ada masalah kita tidak lengah. Berarti apa? Kita tanggap situasi sehingga disebut sabar itu tadi. Memposisikan senang saya adil. Sebab manusia itu kalau sudah senang harus tidak menyenangkan yang lain. Kalau dia kuat harus mempraktekkan kekuatannya itu menindas. Makanya adalah i'dilu walau ala anfusikum. Bersikap adil kamu meskipun untuk kepentingan dirimu. Walau kana dzar kubra, meskipun kepada orang dekat kamu. Loh itu nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya taat kepada Allah, tapi gagal saya ini. Itu jauh lebih berat ketika taat kepada Allah, justru kita berhasil. Jadi di akhirat nanti semacam itu. Makanya maghfirah itu balasan atas keimanan. Adil itu sikap batin. Itu ya. Nah, kalau diterjemahkan adil itu sama rasa, ya sama rata seperti konsep ideologi komunis kan bahaya itu ya. Sampai wewenang saja harus adil. Itu ya. Istri dengan suami punya hak kewajiban sejenis tapi tidak sama. Kalau disamakan bahaya apa enggak? Nah, itu secara konsepsi saja harus diteliti ulang. Apakah pandangan kita tentang keadilan itu jangan-jangan saya muslim tapi pandangan saya tentang keadilan dan sebuah ketaatan kepada konsep itu sama dengan orang komunis. Sehingga dulu kan pernah itu ya, saya muslim tapi saya komunis. Kenapa? Dalam memandang realitas taat dan keadilan itu ideologi komunis, sama rasa, sama rata. Atau kebebasan memiliki, ya, dalamnya digagas dalam ideologi liberalisme itu kan itu ya. Yang kuat ya terserah, itu realitas. Yang kuat ya harus menindas kan gitu kan. Sehingga apa? Antara sosialisme yang digagas dalam ideologi komunis itu bersinggungan langsung dengan kapitalisme yang menganut paham bebas tanpa batas itu tadi. Ini yang mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini tuh ya sama. Cuma tataran ide gagasannya saja yang dikemas seolah-olah bahasa yang ilmiah. Nah, kembali kepada ajaran Islam ini. Sampai masalah-masalah ngucap saja harus adil itu. Bisa kita lihat dalam surat 6 ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu memberikan statement ucapan, ini benar, ini salah, kan butuh nilai rujukan, ini salah. Ketika saya mengatakan salah kepada saya, kepada orang dekat saya tidak bisa adil. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh perasaan tadi. Ketika ada seorang bertengkar dengan anak saya, secara bapak saya berbicara naluri ini, saya senang anak saya sih. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Pertengkaran aja, yang sederhana aja. Itu sulit itu ya. Makanya harus ada rujukan ketika menyelesaikan masalah, menentukan status anak saya yang bertengkar. Sehingga apa? Iya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu berucap, menentukan status ucapan, ini belum sanksi loh ya. Berucap, ini benar, ini salah. Ini kan butuh rujukan. Kalau sistem komunis, ya harus sama rata sama rasa, kan itu kan ya. Ketika ada terjadi pertengkaran, sehingga apa ada hak yang dikurangi masing-masing. Loh itu malah tidak adil. Ya harus menempatkan hak pada posisi yang benar. Kalau kamu berucap menentukan status ini benar ini salah, fa'dilu, harus kamu seimbang. Iya. Walau kana dza qurba, meskipun ketentuan kata itu mengenai orang yang dekat kepada kamu. Ini kan sulit ya. Makanya Islam itu pertama yang dikemas itu jiwa dulu. Itu ya. Kalau kita mampu menguasai sisi-sisi naluriah kejiwaan, insya Allah kita akan meskipun tidak sempurna, tapi mendekati kepada takwa itu tadi. I'dilu huwa aqrab littaqwa. Bersikap adillah karena itu dekat kepada takwa. Belum takwanya, masih dekat. Lebih dekat kepada sistem pengendalian jiwa tadi. Nah, makanya tidak mungkin
ketika kita berbicara keadilan, sementara ya nilai-nilai rujukan adil ya itu bukan Islam. Saya ulangi lagi, sampai tingkat dunia sekalipun, ada dewan keamanan sekalipun, atau dewan-dewan yang ada di PBB hari ini, itu kan semuanya mengantarkan manusia supaya damai, menuju kebahagiaan. Tapi kalau tidak memakai konsep Islam, itu hanya fata morgana, sesuatu yang semu, tidak ada realitas dalam kehidupannya. Sebab di dalam Islam memutuskan yang salah itu harus ada rujukan. Salah menurut siapa? Benar menurut siapa? Kalau menurut nalurianya, Allah menegaskan, ya, walan ta'dilu, kamu tidak akan bisa adil walau harastum, meskipun kamu punya kemauan kuat untuk bersikap adil. Nah, sehingga pertama yang harus dibenahi dulu itu ya, ketaatan itu harus punya rujukan. Ketika saya mengucapkan, saya kan harus taat di dalam mengucapkan ini. Satu contoh, mengucapkan salah, mengucapkan benar. Itu ya. Ini kan butuh rujukan. Benar menurut siapa? Salah menurut siapa? Apalagi objeknya nanti yang saya putuskan itu orang dekat. Itu ya. Nah, makanya keadilan itu harus punya kaki tangan. Ya, kaki tangan. Ulama yang adil itu tataran konsep dia menjelaskan, tapi dia tidak punya alat untuk menindak atau mengambil kezaliman ya yang diambil dari orang lain. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Sehingga untuk senang itu tidak akan mungkin kecuali kita kembali kepada ya, nilai-nilai rujukan, baik saat kita mengucap, memberikan status suatu itu benar atau salah, atau menindak, memberikan satu sanksi hukum, ini harus kembali kepada konsep ajaran Islam itu sendiri. Kemudian di dalam surat 4 ayat 135, fala tattabi'ul hawa, kamu jangan mengikuti selera kamu. Ya, wala tattabi'ul hawa anta'dilu. Ya, untuk kamu berbuat adil. Itu artinya kalau kita menuruti hawa nafsu tidak akan bisa berbuat adil. Apakah tidak bahaya ketika sebuah standar hukum itu dibikin oleh senang tidak senangnya manusia? Bahaya apa enggak? Lu bahaya sekali. Dan sekarang ini sudah mengglobal ya. Coba satu contoh ya. Dewan keamanan itu kan berhak itu ya, yang menerjunkan alat-alat keamanan dari semua negara yang diimun oleh Dewan Keamanan PBB. Tapi sampai sekarang itu tumpul ketika memberikan status bahwa Israel itu negara penjajah. Itu ya, itu yang punya tentara-tentara kuat itu tidak bisa adil. Ketika berbicara tentang kepentingan negara-negara yang mengendalikan Dewan Keamanan. Makanya ada anggota tetap, anggota tidak tetap. Lu malah Palestina itu tingkat internasional dan ceto welo-welo itu ya. Tanah Palestina itu dirampas Israel. Tapi belum pernah kita mengenal, suara sajalah di Dewan Keamanan PBB bahwa Israel itu negara penjajah, tidak ada sebenarnya. Malah ada cenderung di pembiaran internasional, peta-peta negara Muslim yang dicaplok itu tidak ada dalam peta dunia. Pertanyaannya gini, loh itu tingkat dunia loh. Kenapa? Karena memaknai keadilan itu dengan nafsu. Makanya wala tattabi'ul hawa, kamu jangan mengikuti selera hawa nafsumu. Anta'dilu, supaya kamu bisa berbuat adil. Omong kosong itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini kan pandangan-pandangan dulu yang harus disampaikan supaya umat Islam itu menyuarakan adil, tapi dalam benaknya itu sama dengan keadilan yang ada di dalam benak musuh-musuh Islam. Naudzubillah min dzalik. Berarti apa? Sesat di dalam pemahaman. Itu ya. Sesat dalam, orang disesatkan itu pemahamannya dulu. Nanti operasionalnya setan enggak usah goda. Itu ya. Jadi jangan kita berkhayal bahwa setan tiap hari goda, enggak. Dikasih konsep pemahaman yang bukan dari Allah, nanti operasionalnya pasti keliru. Kemudian surat An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas ya antahkumu bil adl. Kalau kamu memutuskan perkara
ya di antara manusia, ya maka putuskan dengan adil. Adil di sini mana? Islam. Nah, satu contoh kepada diri kita sendiri aja. Kalau tadi secara naluriah saya tidak bisa adil, tapi naluriah bukan dibuang, tapi diajari dengan ajaran Islam. Makanya jangan pernah kita ya berkhayal manusia itu bisa adil kalau tidak ada konsep pemahaman tentang manusia secara adil. Satu contoh ya, ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat itu orang kaya, ahlul ibadah, bangsawan lah, bangsawan, kaya raya, ahlul ibadah, ya, namanya Utsman bin Mad'un. Ini masalah diri saja. Ketika terjadi perbincangan di antara ibu-ibu itu, ya, ada celotehan ibu gini, di antara kita ini yang paling bahagia itu istrinya Utsman itu. Lu kenapa? Dia ahlul ibadah ya. Wajahnya tampan, bangsawan, kaya raya. Ya. Lalu si istri itu merasa tersinggung dengan pembicaraan ibu-ibu. Saya bukan tidak semacam itu. Iya benar ucapanmu, tapi saya tidak bahagia itu. Lalu disampaikan kepada Nabi berita ini. Loh kok bisa kamu semacam? Iya Nabi. Dia itu ahlul ibadah. Saya tidak pernah disentuh itu. Saya dipenuhi sandang pangan papan dipenuhi. Itu ya. Tapi dia tidak pernah memenuhi kebutuhan saya, batin saya ini. Kemudian dipanggil Utsman bin Mad'un ini oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa benar perbincangan istrimu tadi? Ya. Gimana kalau dia siang puasa, malam itu dihidupkan dengan suasana ibadah? Ya, tapi kebutuhan fisik istrinya dipenuhi. Iya. Terus Rasulullah mengatakan gini, ya, inna li ainaika alaika hakun. Utsman, kedua belah matamu itu punya hak untuk kau istirahatkan tidur itu. Jangan langsung terus, enggak. Ada hak tidur. Wa inna li jasadika alaika hak. Jasad fisikmu itu punya hak untuk disandangi, untuk dikasih konsumsi makan. Iya. Wa inna li nisa'i wa inna li ahlika hak. Istrimu juga punya hak. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu. Posisikan masing-masing itu dengan haknya, hak masing-masing. Berikan masing-masing itu haknya. Itu ya. Lu kita kadang-kadang mensikapi ibadah saja tidak bisa adil itu ya. Ini kan tinjauan kembali bagaimana kita memandang adil itu menurut konsep ajaran Islam. Itu ya. Makanya Sayyidina Umar itu sampai semacam itu. Semakin dia dikasih wewenang untuk mengendalikan hasad kehidupan orang banyak, semakin dia tidak berani, tidak berani. Itu ya. Sehingga butuh ketegasan sikap terhadap diri maupun lingkungannya. Ada seorang sahabat yang namanya siapa? Abu Dzar. Ya Rasulullah ala tastamiluni. Nabi, kenapa sih engkau kok tidak memberi saya jabatan negara ini? Ya Abu Dzar innaka rajulun dhaif. Saya pandang kamu ini orang lemah, tidak bisa mengeksekusi. Meskipun tataran konsepnya kamu paham, ini benar ini salah, tapi kamu mengeksekusi tidak bisa. Itu ya. Kamu lemah. Itu ya. Kemudian fa innaha hasrah ya wa nadama yaumal qiyamah. Kalau ini dipegang orang yang tidak punya ya ketegasan tadi, itu akan menjadi penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Itu ya. Nah, makanya Rasulullah itu tidak akan memberi jabatan penting ini kepada orang yang ambisi. Kenapa? Karena orang yang ambisi biasanya tidak tahu enaknya saja. Sehingga jabatan ini sebuah fasilitas untuk supaya dilayani, bukan pelayan, kan bahaya itu ya. Padahal Rasulullah menegaskan itu penyesalan di hari kiamat. Nah, makanya di dalam masalah ini Rasulullah SAW menegaskan gini. Di dalam satu riwayat ini imam yang adil itu ya. Di antaranya sab'atun yudhilluhumullah ya fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ini biasanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab penguasa yang adil. Kenapa kok penguasa?
Karena kalau secara konsep dipegang ulama yang bukan penguasa, tidak ada apa-apanya, tumpul kan itu ya. Karena itu butuh eksekutor. Konsep ini dalam tindakan nyata. Ada 7 golongan yang dapat naungan, ya, di mana hari kiamat itu tidak ada naungan pengaman, ya, kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ranking pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, ya. Berarti apa? Di mana imam itu? Ya, karena imam itu dicontohkan ya. Kenapa imam disebut imam? Man ya ummuhu, orang yang saya tiru. Itu ya. Jadi sederhana saja sebetulnya. Kasih contoh pimpinannya dulu. Makanya tadi masalah mengkritisi itu dibuka lebar-lebar oleh khalifah-khalifah dulu itu. Sebelum berubah jadi kerajaan ya. Itu ya. Sampai Sayyidina Umar itu kalau saya salah luruskan. Itu di tempat itu ada orang yang angkat pedangnya itu ya. Dan dia tidak mengatakan ini ancaman bahaya, enggak. Karena belum ada tindakan. Akan saya luruskan dengan pedang saya ini. Lalu Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillah ya ja'ala fi ummatihi man yusaddidu amiruhu bisyaifi. Saya terima kasih kepada Allah kalau ada rakyat saya yang bersedia meluruskan saya dengan pedangnya. Tapi dia tidak ditindak. Kenapa? Tidak ada tindakan kok. Iya ya. Ini baru mengusulkan keadilan. Bahaya itu. Padahal itu di majelisnya ya. Kenapa demikian? Karena tataran konsep ini memang semacam itu. Jadi imam adil ini nanti dapat naungan. Berarti apa? Imam yang tidak adil itu pasti akan menindas, itu ya, akan melumpuhkan. Kenapa? Dia akan menyelamatkan kekuasaannya. Padahal kekuasaan di dunia itu akan menjadi penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Coba di sana itu sehari 1000 tahun untuk mengaudit ya urusan saya pribadi saja lama, apalagi anak saya, istri saya. Padahal di pundak saya ini apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Lu kalau pundaknya wali kota, kota itu. Kalau provinsi, ya satu provinsi itu. Lah berani nih. Di sana sehari 1000 tahun loh ya. Hadirin rahimakumullah. Maka imamun adil itu imam yang adil itu ranking pertama dia. Kenapa? Dia itu punya wewenang untuk mengeksekusi, ya, memberikan satu hukuman, menarik hak atau mengembalikan hak yang sudah dicederai atau dirampas oleh orang-orang yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, itu tentang apa? Penguasa yang adil. Kemudian keadilan itu dapat apa? Kalau di dalam Quran itu mesti 2, maghfiratun wa ajrun, ampunan dan pahala yang agung. Kenapa kok 2? Kalau maghfiratun itu balasan bagi keimanan kita, sikap-sikap batin. Kalau tadi adil itu kan batin sebetulnya. Itu ya, meskipun terhadap diri kita mampu mengalahkan, tapi sulit kan itu ya. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Kemudian wa ajrun adim itu amalan-amalan lahir. Jadi iman itu kondisi batin. Nah, kalau pahala itu amalan-amalan lahir. Nah, hadirin rahimakumullah, cinta beda dengan pahala ya. Sampai disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ini, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu senang, cinta orang-orang yang adil itu ya. Nah, kembali kepada, jadi adil itu dikembalikan kepada tataran konsep Islam dulu, baru ada tindakan. Tidak akan mungkin ada tindakan kalau umat Islam tidak memiliki kekuasaan dan wewenang-wewenang ya di dalam kehidupannya. Saya pikir ini dapat saya sampaikan mungkin sebagai bahan diskusi pada pertemuan pagi hari ini. Saya persilakan, monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, yang terakhir ini tadi merupakan penjelasan yang saat ini memang pemimpin didampingi oleh seorang ulama. Kita langsung aja kita sebut bahwa sebetulnya pada saat ini kepemimpinan yang ada di tempat
di Indonesia ini sudah bagus. Jadi seorang pemimpin didampingi dengan ulama. Namun demikian kalau ulamanya tadi tidak bisa berbuat apa-apa, seperti tadi dikuasai oleh kepentingan pribadi tadi atau kepentingan karena kekuasaan tadi, sehingga ulama tidak bisa berbuat apa-apa, atau dia mungkin sudah berbuat tetapi tidak dihiraukan gitu katakan. Lalu sebagai ulama ini yang mendampingi itu bagaimana itu yang sebetulnya harus dikerjakan, namun demikian itu menurut tadi penjelasan dan Al-Quran tadi dan hadisnya tadi itu bagaimana yang terima kasih. yang diterima nantilah kira-kira gitu. Ini bukan dalam arti simbolis, bukan simbolis. Jadi presiden wakilnya ulama, bukan itu. Ini pembagian wewenang gitu ya. Dia punya wewenang mandiri, dia punya kekuatan sendiri. Makanya disebut wilayah. Pengendalian mandiri. Dia punya suara. Suara ini harus didengar. Harus. Seperti halnya ulama tidak boleh mencela tanpa memberikan sebuah solusi, tidak boleh. Dan ini tidak mungkin kalau tidak diformulasikan dalam bentuk pemerintahan sesuai konsep Islam. Itu ya. Penasihat pribadi itu ada, tapi lembaga penasehat itu harus ada, terlembaga. Jadi terlembaga. Satu contoh dulu. Dulu ada seorang ulama yang namanya Buya Sultan Mansur. Itu ya. Buya Sultan Mansur ini zaman era Orde Lama Bung Karno diangkat menjadi penasehat Bung Karno. Dia mengajukan satu usul. Karena itu pribadi sifatnya kan, kecuali kalau lembaga sudah teratur dengan mekanisme hukum. Seharusnya di lembaga kontrol DPR orang itu kan itu punya wewenang, dan yang ngisi seharusnya ulama sih. Maka satu contoh yang sederhana, pendamping pribadi saja. Jadi Buya Sultan Mansur ini oleh Bung Karno dikasih wewenang untuk apa? Menjadi penasihat pribadinya. Beliau ngusulkan gini, saya mau, tapi jangan digaji saya ini. Lu kok bisa? Lu kalau kamu gaji, saya tidak bisa adil mengkritisi kebijakan yang salah. Itu ya. Dikhawatirkan nanti membenarkan yang salah, bukan membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Oh berarti ini kan punya wewenang seharusnya. Oh gitu dah, iya. Tapi kalau kamu menggaji saya tidak berani. Sampai di situ, ya. Dulu Buya Sultan Mansur itu semacam itu. Ya. Dan itulah ulama-ulama dulu, ya, di negeri kita sebetulnya. Makanya dulu ada Masyumi. Masjid Syura Muslimin Indonesia itu paling banyak ulamanya di sana, sehingga apa, di parlemen itu sampai imbang suara parlemen mengkritisi para penyelenggara negara. Itu ya. Dulu kita punya yang namanya Muhammad Nasir itu. Muhammad Nasir itu perdana menteri pertama. Dulu kan punya itu ya, Masyumi Majelis Syura Muslimin. Dan kita tahu ya bahwa NKRI itu mosi integral Partai Masyumi dari RIS Republik Indonesia Serikat jadi kembali NKRI yang sekarang dia agamati. Itu karyanya Muhammad Nasir. Itu upaya Partai Masyumi itu ya. Tapi kan dilupakan itu ya. Itu ya. Kembali kepada itu tadi. Jadi keseimbangan itu bukan simbolis, tapi itu memang dilembagakan. Suara ulama itu dilembagakan, gitu ya. Ini hanya ada di dalam konsep-konsep pemahaman ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara, itu ya. Jadi bukan simbolis. Kalau simbolis itu tadi saya contohkan Buya Sultan Mansur, itu ya. Saya tidak mau kalau kamu angkat jadi penasehat pribadi tapi kau gaji. Itu maksudnya kan lembagakan. Kalau memang ingin dibenahi, lembagakan supaya apa? Kekuatannya imbang gitu ya. Saya pikir itu Pak.
Jadi bukan simbolis. Ya, nah sekarang umat Islam diajari simbolisme saja. Oh itu pendampingnya ulama berarti yang sudah menyelesaikan masalah. Ternyata dia tidak punya wewenang mandiri, gitu ya. Nah, itu bahayanya kan semacam itu. Jadi ini pemahaman kembali seharusnya kepada umat Islam supaya ngerti hak dan kewajiban terhadap para penyelenggara negara. Itu ya. Dan ini dialog harus sambung, tidak boleh putus, ya. Ya. Ulama tidak boleh semena-mena menyalahkan tanpa adanya solusi. Begitu juga penyelenggara negara tidak boleh semenang-menang karena dia eksekutor menggunakan kekuasaannya. Saya pikir itu Bang. Mungkin yang lain kan? Mungkin dulu seperti ada DPA ya. Ya. Dewan Pertimbangan Agung itu ya, mungkin Pertimbangan bisa. Agung. Iya. DPA zaman-zaman. Sekarang kan nggak ada itu. Iya. Iya. Silakan. Monggo silakan. Saya kira cukup Pak Ustaz. Nggih. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga telah pagi hari ini diantarkan menjadi hidayah bagi kita, ya minimal dari tataran pemahaman ya yang mencerahkan kita. Kemudian dari ilmu itu dijadikan hasrat untuk mewujudkan gagasan-gagasan ya konsep keadilan menurut ajaran Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khadzalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man a'ta hadzal-din. Allahumma antasir lana intisaraka li akhbabika ala a'taika. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadhaitahu lana khaira. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau takdirkan bagi kami semuanya terbaik buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izza amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما